Aqua kosong, buah kantong plastik bening kosong, botol merek Sprite, 1 botol kosong Bicola ukuran besar. Botol Aqua. Dan kita lihat itu ketar-ketir, guys. Ketar-ketir disebar petir. Nah, gaji pokok doang ya, 5 juta. Gitu. Rudiana juga punya bisnis lainnya. Contohnya bisnis keamanan swasta mungkin. Nah, tahu ya, kita belum tahu gitu. Atau kita pura-pura nggak tahu aja, guys. Tangkap. Udah meninggoy belum nih? Lesku takutnya dia meninggoy nih Aep nih. Siapa yang tahu keberadaan Aep? Nggak ada yang tahu. Memang Rudiana punya 3 anak gitu. Nah, ini punya nggak sih foto bersama Eki gitu. Sidang Sakatatal, barang bukti CCTV belum dibuka, tapi barang buktinya tuh botol Aqua kosong, guys. Waduh, lawak! Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kita masih update kasus tentang Eki dan juga Vina ya. Jadi sidang kali ini adalah sidang Sakatatal. Dimana kalian ngantuk ya dengernya ya. Bahkan sidangnya belum selesai nih, Let's Go udah syuting nih. Ini Sakatatal juga ngantuk-ngantuk guys. Jadi beberapa poin dari Sakatatal ini, terutama dari sidangnya, itu adalah CCTV yang nggak dibuka. Yang kedua adalah barang bukti dari Sakatatal. Barang buktinya apa? Itu botol Aqua kosong guys. Ini jadi barang bukti. Bagaimana sih nih? Jadi kita mau bahas beberapa hal ya. Nah, jadi kabarnya itu Rudiana ini terancam ya. Dia merasa terancam oleh kehadiran Dede dan juga Aep gitu. Takut melawan Dede. Yang sekarang udah ada sama Kang Deddy Mulyadi. Dede bersama Deddy Mulyadi. Dede dan Deddy. Nah, jadi kita bahas dulu omongan Farhad Abbas. Jadi Farhad Abbas ini memang membela Sakatatal di sidang ini. Mantap Farhad, tumben lu bener. Diana yang selama ini kita laporkan baik di Barreskrim maupun Pidana Propam itu tidak pernah muncul, nggak pernah pakai pengacara. Begitu Dede mencabut dan menyatakan ini adalah rekayasa Rudiana, Liga juga baru nongol lah 60 pengacara gitu. Nah itu deh guys, jadi selama ini Farhad Abbas dan juga Tony dan juga lainnya itu kan pengen ngelaporin Rudiana. Tapi Rudiana nggak pernah bawa pengacara, Dede santai aja. Tapi ketika Dede ketemu Deddy Mulyadi, baru dia ketar-ketir gitu. Takut ya Pak ya? Takut apa? Takut ketahuan? Takut terbongkar gitu. Jadi aduh Dede udah kebongkar nih, jangan-jangan nih Aep nih nantinya gitu. Jadi setelah kita bisa lihat tindakan Rudiana, setelah dia Dede keluar dengan menceritakan versinya bahwa dia dimanipulasi oleh si Aep dengan tujuan tertentu, barulah Rudiana ini kita rasa, kita duga, dan kita lihat itu ketar-ketir guys. Ketar-ketir disebar petir. Nah, jadi dia menggandeng 60 pengacara. Dimana nih kayaknya dia bayar sendiri. Jadi kalau kalian pikir ya, memang berapa sih bayaran pengacara? Nah, kalau kita lihat aja dari 60 pengacara ya, ini kan Rudiana ada meeting-meeting kan. Jadi meeting-meeting bersama 60 pengacara kan harus ada makan ya. Minimal satu orang tuh 200.000 lah. Di rumah makan pagi sore atau Garuda, rumah makan Padang itu yang standar gitu ya. Itu 60 orang aja udah 12 juta guys. Sedangkan gaji dia berapa? Nah, kalau kita lihat ya, sekelas itu, nih Let's Go dapat ya di Google, sekelas itu aja, itu gaji itu 5 juta guys. Itu gaji tunjangan, gaji pokok doang ya, 5 juta gitu. Hartanya 5 juta. Terus kalau dia dapat tunjangan, nah kalau tunjangan yang beredar, itu diduga, itu kan dia jabatan ke-8. Jabatan ke-8 di sini Let's Go dapat, itu sebesar 3 juta guys, tunjangannya. 3 juta. Jadi kan total dia dapat 8 juta. Tapi nggak mungkin lah, masa 8 juta. Jadi kita anggap aja, walaupun dia kelas jabatan dia 12, dia dapat 7 juta. Jadi 7 juta tambah 5 juta, 12 juta. Jadi memang masih di bawah 20 juta ya. 12 juta kalau dia dapat tunjangan kelas 12. Sekali makan sama 60 pengacara, habis tuh dia nggak makan sebulan. Jadi di mana dia dapat duit guys? Kita nggak tahu ya bisnis-bisnis Rudiana lainnya ya. Bahkan anak buah Rudiana bilang, ditanya sama TV One kan waktu itu, rumah Rudiana di mana? Dia bilang rumahnya di mana-mana Pak. Waduh, banyak rumahnya ya. Yang di Kedaung kan sih Pak? Nggak tahu kalau rumah sih. Rumahnya sementara ini nggak di mana-mana, susah ngomongnya. Rumahnya di mana-mana. Duit 12 juta, rumah banyak, hebat sekali. Dan mungkin Rudiana juga punya bisnis lainnya. Contohnya bisnis keamanan swasta mungkin. Nah, kan bisa jadi kan gitu. Kan kalau mungkin ada pabrik-pabrik tepung-tepung, pabrik tepung sagu, pabrik tepung benda. Itu butuh keamanan dari Pak Rudiana gitu. Mungkin dia punya bisnis-bisnis swasta, kita nggak tahu ya. Kita belum tahu gitu.
Atau kita pura-pura nggak tahu aja, guys. Ya pokoknya gitulah ya, gitu. Jadi kalau kalian mau tanya gaji Rudiana berapa? Sekitar di bawah 20 juta. Jadi kalau masalah sidang Saka Tatal, nah ini beberapa hal yang kita lihat keunikan dari sidang Saka Tatal ya. Buset, ngantuk Saka Tatal. Berkali-kali dia disorot kamera nguap-nguap mulu gitu. Ngantuk, ini sidang apa? Ini Rudiana tidak ada, itu ngantuk. Anak Saka bin Bagja tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm, 1 unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen warna merah, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 3 buah batu ukuran sedang, 1 buah handphone merek Nokia warna abu-abu biru, 2 buah aqua kosong dalam kurung bekas miras ciu, 2 buah kantong plastik bening kosong bekas miras tuak, 1 botol merek Sprite, 1 botol kosong Bicola ukuran besar, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam. Itu dia guys, beberapa barang bukti ya. Di sini let's go keanehan ya, karena kan ini barang bukti di tahun 2016 ya. Jadi ada motor dan lain-lain, pokoknya barang-barang pribadi lah. Lalu ada botol aqua, botol aqua kosong bekas miras. Ada juga Bicola, ada juga Sprite, botol Sprite. Ada kantong plastik gitu. Kadang kan mereka minum-minumnya berbanyak ya. Sama si Kavi juga itu kan, si Kavi si pembohong itu kan, si Abdul, anaknya Amburadul itu kan. Lalu juga batu ya. Dimana yang kita tahu batu ini kan mungkin batu sembarang batu ya, batu sembarang batu. Yang diambil sama sutradara terbaik Panasonic Citra Gobel Award kita, yaitu yang kita duga Pak itu Rudiana, bersama asisten sutradara kita yang namanya Aep. Jadi kan berarti ini batu ini adalah batu yang diambil barang buktinya terus digunakan skenario. Jadi skenario yang seakan-akan anak-anak ini lagi minum, lagi mabuk. Setelah lagi mabuk, dilihatlah Eki menggunakan jaket XTC. Lalu diambillah batu-batu ini dan ditimpuk ke kepalanya Eki dan juga Vina. Nah, jadi kan mereka memang sengaja membuat skenario seakan-akan gara-gara mabuk ini, mereka lihat Eki, diambillah batu-batu ini sebagai alat pembunuhan. Batu dan juga bambu ya, tadi ya bambu gitu. Kan barang bukti yang CCTV itu juga belum dibuka. Itu ada, kalian nonton sidangnya pasti dia ngomongin tentang CCTV yang nggak dibuka. Itu kan berdebat sialan juga ya. Bahkan sebenarnya ini barang bukti yang menurut Lesko nggak kuat. Barang bukti yang paling utama kan ada di HP Vina. Dan di mana diambil sama Ladusing. Nah, di mana Ladusing ini menghapus-hapus chat-chat Vina. Masa dia dalam HP Vina nggak ada chatan sama Eki? Katanya pacaran. Gimana sih ini? Gimana caranya Eki jemput kalau nggak di-chat sama Vina? Iya. Itu kan kita duga juga bahwa HP ini dihapus. Kita duga ya, ini duga ya. HP ini dihapus oleh oknum. Nah, chat-chatan Vina di HP Vina itu dihapus oleh oknum. Semua jejak-jejaknya dari Vina itu dihapus oleh oknum. Nah, oknum yang menghapus chatnya ini, ya pasti kan disuruh ya. Nggak mungkin dong ada oknum tiba-tiba ngambil hapus-hapus aja lah. Buat apa sih gitu? Nggak mungkin kan. Pasti ada yang nyuruh. Hapus dong itu, Pak. Hapus dong itu, Pak. Itu chatan bareng anak saya gitu. Nah, mungkin kayak gitu kan. Ada sesuatu yang tidak diingin diketahui gitu. Jangan-jangan dugaan teori liar terjadi bahwa Vina dan Eki ini memang mau kabur. Ini let's go. Ada teori liar ya. Ini teori liar bukan cerita sebenarnya. Jangan-jangan Eki sama Vina ini memang mau kabur. Eki jemput Vina, emang dia mau kabur dari seseorang yang ingin menghabisinya. Jadi pas mereka lagi kabur ya memang dihabisi gitu. Tapi kalau chatan itu masih ada, bisa jadi si Eki cerita curhat. Vin, aku sama blablabla aku mau dihabisi nih. Kita kabur yuk gitu. Kita tidak direstui gitu. Bisa jadi ada pertengkaran di rumah. Lu kabur gara-gara nggak gue restuin, gue habisin lu. Nah, bisa jadi kan? Ini dugaan teori ya. Makanya di HP Vina itu nggak ada chat-chatannya. Itu sangat masuk akal, guys. Tangkap. Juga. Tangkap si Aep. Sekarang juga. Tangkap si Aep.
AF sekarang juga. Guys, seru banget nih sidang. Jadi ini situasi sidang di Sakatatal ya gitu. Jadi seru banget. Mereka buat yel-yel tuh. Kira ini baru kreatif. Buat yel-yel untuk menangkap si AF dan juga si Rudiana. Ini bapak-bapak dan juga pendukung Sakatatal ya. Nah, sekarang sidang Sakatatal ini Linda mana gitu. Kemarin kan Linda punya kemampuan buat ngajak Vina nonton Jejak Backpacker kan. Nah, sekarang kan harusnya bisa Linda ngajak Vina buat nontonin sidang Sakatatal. Kalau Rudiana minta maaf Dede, Linda minta apa? Apa minta kain menyan? Siapa tahu ya. Ini kok. Nah, soalnya Rudiana nggak punya saksi lagi guys. Kalau sidang ini Rudiana punya sidang sendiri, dia nggak punya saksi lagi. Saksi dia Liga Akbar udah rungkat dia. Udah nggak mau sama Rudiana. Saksinya si Dede udah nggak mau lagi. Sisanya si Aep aja. Aep udah meninggoy belum nih? Let's go, takutnya dia meninggoy nih Aep nih. Siapa yang tahu keberadaan Aep? Nggak ada yang tahu. Keluarganya gimana? Nggak ada yang tahu. Let's go, takutnya Aep ini terancam karena udah kebusukannya udah terbongkar. Pilihannya Aep cuma dua. Satu, ikutan jujur dan masuk ke geng Kulba dengan Pak Dede. Dan dia akan selamat karena dilindungi oleh LPSK dan juga Deddy Mulyadi. Yang kedua, dia diam-diam baik, tapi tinggal nama doang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Aep ya. Dia berada di tangan Rudiana sekarang nih. Satu-satunya Rudiana punya adalah si Aep aja nih. Pilihannya dia mau ngaku apa dia tinggal nama doang. Nah, itu menurut Let's Go ya, itu dugaan kita ya. Ya, seperti kita tahu, Aep sama Rudiana kan sohib banget ya. Dia so friend, sahabat sejati gitu loh gitu. Dan Let's Go juga dapat ini dari TikTok. Ini fotonya Rudiana. Nah, kalau dari TikTok, ini Let's Go blur ya, selain Rudiana ya. Dia kabarnya di komenannya, Let's Go lihat di komenan ya, itu memang Rudiana punya 3 anak gitu. 1 dari istri pertama, 2 dari istri kedua gitu. Nah, Let's Go nggak tahu update terbarunya ya. Nah, tapi kalau tadinya Let's Go mikir, oh ini mungkin bapak-bapak polisi sama pengunjung kepolisian mungkin atau orang-orang buat SIM gitu ya. Tapi pas Let's Go lihat si anak kecil ini dia pakai topi polisi, oh berarti kan dia nggak sembarang anak kecil nih. Oh berarti mungkin ini adalah foto keluarga dari Rudiana. Nah tapi kok dia nggak ada Eki. Nah Let's Go nggak tahu si baju putih ini Eki apa bukan. Kalau dari foto yang beredar tidak terlihat seperti Eki. Nah itu yang dari kita tanyakan ya. Jadi teori netizen bahwa dia menanyakan Rudiana nih punya nggak sih foto bersama Eki gitu? Punya nggak sih hubungannya seperti apa dengan Eki? Dan tetangga-tetangga di Rudiana itu juga nggak terlalu kenal dengan Eki gitu. Nggak terlalu tahu tetangga-tetangganya tentang Eki. Nah ini sangat berhubungan dengan statementnya Pak Tony yang ingin makam Eki itu dibongkar. Yang meninggal itu Eki bukan, ada salah satu syarat. Mabes Polri harus membongkar kuburan Eki, kemudian dilakukan tes DNA. Astagfirullahaladzim, dia sudah pernah dikubur dan dibongkar lagi. Itu tidak bisa, tidak manusiawi. Cocokkan dengan. Saya keberatan sekali ya. Cocokkan itu dengan. sudah. Kenapa keberatan kan untuk mengungkap kebenaran? Untuk mengungkap kebenaran, untuk mengakhiri dulu. Spekulasi yang Dia terjadi sudah di pernah masyarakat. dikubur, Kami dia kembali sudah sesama pernah demokrasi. Harus setuju kalau sudah nggak bisa kebenaran. orang jenazah dikubur. Nah itu dia guys, jadi Elsa Syarif marah ya. Jadi Pak Tony ini kan seperti kita tahu dia tuh sering banget dengerin teori-teori netizen ya. Bahkan yang kita duga kuburan Eki ini bukan kuburan Eki asli karena dijagain sama Pak Rana ya. Pak Rana, na. Jadi ya dijagain sama Pak Rana. Tapi kemarin Pak Fitrah itu ya, Fitrah lebih kejam daripada pembunuhan itu. Itu dia bilang si Rudiana itu nggak kenal sama Pak Rana gitu. Jadi Pak Rana ini jagain makam siapa berarti Pak Rana? Kamu dibilang tidak dikenal, kamu udah dibayar belum Pak Rana? Karena si Fitra bilang Rudiana ini nggak kenal sama namanya Pak Rana dan nggak pernah minta Pak Rana ini buat jagain Eki gitu, kuburannya Eki, bahkan di pagar gitu. Berarti kan Pak Rana ini selama ini siapa yang suruh Pak Rana? Setan? Apa Linda? Pak Rana dibayar nggak Pak Rana? Coba cek sekarang, tiap bulan dibayar nggak? Jangan-jangan nggak dibayar, rugi dong. Karena kan Pak Tony ini mendengar teori dari netizen dan menurut saya Pak Tony ini bagus, dia update dia ya. Jadi kenapa, dan masuk logika, kenapa makam Eki dijaga terlalu ketat? Apakah ini ada hubungannya dengan teori kita yang dimana makam tersebut adalah bukan makam Eki sesungguhnya? Nah, ini pertanyaan kita kan. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah donasi buat Let's Go ya. Kalau kalian mau donasi ada link di bawah guys. Itu bisa diklik, di
transfer OVO 5.000, 2.000, berapa ribu kayak boleh. Jadi terima kasih dulu buat Mbak Sari Widiasih. Ini 2 kali loh Mbak Sari Widiasih. Mbak Sari Widiasih cantik se-Indonesia Raya. Tuhan mantap. Jadi terima kasih ya buat Mbak Sari Widiasih. Thanks gitu. Komen dong Mbak Sari. Jangan thanks doang. Let's go yang harusnya ngomong thanks buat Mbak Sari. Terima kasih ya si cantik Sari Widiasih. Lalu ada dari Faris Nurdin gitu. Faris Nurdin lagi, thank you Bang Faris. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan durian, akhirnya tetap tercium juga baunya. Drama Rudiana dan Aep akan terbongkar. Waduh, akan terbongkar setelah pesan-pesan berikut ini. Asahi Aep, ayo sahabat Let's Go dan netizen, bantu cari Rudiana alias Ladusing. Jangan dikasih tahu dong. Biar muncul dan keluar dari persembunyiannya. Dari Hartanto, oh makasih Bang Hartanto gitu. Bang, itu si Pitra Kurcaci Bogel cuma dibayar pakai cireng oleh Rudiana. Ah masa sih? Kayaknya dibayar banyak deh dia itu. Apa dikasih, boleh kamu perpanjang SIM seumur hidup gratis ya? Bisa jadi ya, nggak tahu juga ya gitu. Makasih ya Bang Hartanto ya, thank you Bang. Dari Hande Zula, salam dari Malaysia. Pendapat saya kasih nama terpidana itu si Kavi karena dia yang mengenal nama terpidana. Bisa jadi, thank you ya. Dari Eko jarang hilaf, 1000% korban kecelakaan ya. Dari Reynaldo Julius, makasih Bang Reynaldo Julius. Seru bawain beritanya, seru juga nih. Beritanya memang dibawain memang gitu. Makasih ya Bang Reynaldo. Dari Dalpin gitu, pendukung Rudiana si botak sama Fitra sekolah nggak sih? Kok sepertinya nggak punya urat malu. Dia sekolah lah pasti. Mereka memang kan bukan kuli, jadi nggak tahu malu gitu. Dia nggak tahu cara memalu gitu. Itu guys, terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah berdonasi. Kalau kalian mau berdonasi dan membantu Let's Go dan berterima kasih. Nggak usah berterima kasih juga sih sama Let's Go ya. Ya, mendukung Let's Go lah gitu. Dengan cara berdonasi ada link di bawah atau saldo super thanks. Nah guys, menurut Let's Go kesimpulannya ini sifat Rudiana ini sebagai tim kepolisian, ya itu berbahaya banget sih menurut Let's Go ya. Jadi sifat Pak Rudiana ini yang kalau memang benar dia orang yang bersalah dan sutradara dan kayaknya sih emang ya didugaan ya gitu. Dalam kasus ini sebagai dia dalang dalam kasus ini itu menurut Let's Go sifat manusia yang berbahaya sekali. Lalu dia menyewa 60 pengacara. Jadi harta dia kan memang dibuang-buang gitu, cuman buat nama dia nama dia biar nggak jadi jelek gitu. Dan yang kepikiran kita bahwa Humas Polri itu dia rela maju ke depan, terutama Bang Sandi, untuk dihujat netizen gitu. Dengan cara memberitahukan bahwa Peggy memang pelakunya dengan bukti foto kondangan. Kata cenderung berbohong, padahal yang bohong oknum dia sendiri ya gitu. Lalu Polda Jabar, institusi Polda Jabar gitu. Sampai diketawain se-Indonesia tuh waktu pra-peradilan Peggy. Maksudnya Rudiana ini seorang itu doang dengan gaji di bawah 20 juta. Yang kita tahu. Apakah ternyata dia lebih hebat daripada Pak Sambo? Nah, kita nggak tahu juga ya. Menurut kalian gimana guys? Coba komen pendapat kalian di bawah ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.